Baik, saya Anas Urwanto dari INDLC. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan ya mengenai leadership kepemimpinan berkaitan dengan Pak bagaimana sih menghadapi bawahan ya yang notabene secara usia jenjangnya jauh sekali ya. Jadi mereka sudah punya pengalaman banyak, sedangkan saya diminta untuk menjadi leader dengan usia yang masih tergolong muda. Saya ingin bisa memimpin mereka dengan efektif. Karena pada kenyataannya seringkali ya, karena merasa senior, ini orang-orang yang senior ini merasa sok pinter. Satu, yang kedua merasa menolak instruksi karena menganggap, dulu anak kecil, Anda SMP aja saya udah kerja di sini dan lain sebagainya alasannya ya. Saya sendiri beberapa tahun yang lalu di awal karir saya ya, sekitar tahun 97, saya menjadi seorang manajer paling muda. Ya, waktu itu case-nya adalah saya harus menggantikan seorang manajer yang harus keluar, mundur dari perusahaan karena so far kemudian hari saya tahu bahwa beliau punya masalah. Dan saya diminta oleh direkturnya untuk menduduki posisi beliau. Ya, usia saya masih tergolong muda, sekitar 28 tahun, tapi saya megang posisi sebagai manajer. Yang notabene manajer yang lama, yang termuda itu usianya hampir 45 tahun. Ada yang udah 50 dan lain sebagainya. Jadi tantangan buat saya double. Yang tantangan kedua adalah saya punya 7 orang anak buah. Yang 5 ini hampir senior saya semua. Yang 2 saja yang masih muda ya. Mereka jadi fresh graduate baru. Nah ini tantangan buat saya. Bagaimana ya caranya? Satu bagian GA. Sering menolak. Sering merasa sok pinter. Sering merasa bahwa saya orang baru dan lain sebagainya. Saya harus ngadepin orang ini. Yang kedua personalia. Ini juga sama. Orangnya waktu itu di usia saya 28, dia usianya sudah hampir 50 ya. Orangnya sangat arogan, sangat sombong menurut saya ya. Merasa sudah mengerti semuanya, tapi problem dia nggak bisa komputer. Nah, tantangan-tantangan luar biasa ya. Tapi dalam prosesnya saya mulai belajar gitu ya, bahwa orang-orang seperti ini jangan Anda perlakukan seperti bawahan-bawahan yang muda. Yang bisa pakai jari ya, kiri kanan, Anda kesini nggak bisa. Anda perlu seni, perlu teknik leader bagaimana menangani orang-orang yang quotes merasa sudah paling hebat. Ya, padahal hebat mereka mungkin hebat di 10 tahun ke belakang. Bukan hebat di tahun ini, bahkan untuk masa depan pun perusahaan bingung gitu kan ya. Untuk bagaimana nih orang yang nggak bisa komputer bisa menduduki posisi-posisi strategis seperti ini. Nah, tantangan saya yang pertama waktu itu adalah saya mencoba melakukan pendekatan. Apa yang saya lakukan? Saya datangi rumahnya. Saya kenal keluarganya, minimal istrinya, anaknya, saya akrab gitu ya. Saya tahu keseharian dia seperti apa. Apa gunanya? Gunanya adalah kita membuilding satu relation yang baik dengan dia. Sehingga dia merasa sungkan. Ya. Jadi orang muda, karena kita punya perhatian yang banyak pada beliau gitu ya, apalagi tahu keluarganya, itu saya lihat ada sungkan yang muncul. Ya. Bagi saya itu kekuatan dulu. Ya, artinya saya sudah memenangkan pertarungan awal. Lalu yang kedua, saya biasa melibatkan dia dalam meeting-meeting briefing. Ya, kalau biasanya manajer kan, lebih banyak ngomong mengarahkan. Kalau ini enggak, saya minta saran beliau, Pak, besok Bapak mimpin kita harus gini. Dia senang kaget, Pak, Bapak kan manajernya. Oh, sorry, dalam mimpin ini manajer itu bisa saya delegasikan, dan saya ingin Bapak yang lakukan, gitu kan ya. Agak kenceng tapi sedikit memuji gitu kan ya. Apa yang terjadi? Nah waktu itu akhirnya mereka mulai belajar bicara, belajar memimpin meeting, belajar mengambil tugas yang lebih lengkap dan sebagainya. Confidence mereka naik gitu ya. Nah ketika confidence mereka naik, mereka mulai percaya kepada saya. Ya, saya masih muda, saya mencoba untuk terus pendekatan. Mungkin agak membuang waktu memang. Tapi suka tidak suka. Karena saya berpikir kalau jangka panjang saya ingin mendapatkan loyalitas dari mereka, ya saya harus bisa memenangkan hatinya dulu. Itu prinsip saya waktu di awal. Lalu dan kemudian hari, saya juga mulai belajar bahwa untuk memberikan instruksi kepada mereka, kita nggak bisa memberikan instruksi main tunjuk seperti itu ya. Tapi lebih cenderung saya menjadikan mereka narasumber. Misalnya contoh, Pak, ini ada case begini Pak. Menurut Bapak kira-kira bagaimana? Jadi seakan-akan dia lawan diskusi saya. Ya. Dan saya bilang sama dia, sorry ya kok saya agak rewel Pak. Tapi saya yakin Bapak bisa karena Bapak orang yang expert di sini. Dia senang bangga gitu ya. Karena dipilih untuk menjadi lawan diskusi saya gitu ya. Dan singkat kata, saya banyak diskusi.
ya. Tapi bagaimanapun juga, toh saya ingin apa yang saya harapkan jalan gitu ya. Misalnya contoh, Pak ini perlu ada komputer di sini. Oh dia nggak perlu Pak. Rasanya bisa begini. Oh, lalu saya jelaskan pelan-pelan dulu. Tapi sambil diskusi Pak. Dia nggak terasa bahwa saya sedang mempengaruhi cara pikirnya. Singkat kata akhirnya dia mau terima dan bisa melaksanakan instruksi yang saya berikan. Nah itu tips-tipsnya Pak. Ya, jadi jangan menyerah, jangan kalah karena Anda muda lalu merasa bahwa aduh susah Pak, ini orang udah tua segala macam. No. Dan terakhir yang saya lakukan adalah saya gunakan otoritas. Ya, kalau mereka bandel ya, kan juga ada bandelnya kadang-kadang gitu ya. Ya saya keras, saya bilang juga, Pak sorry Pak, saya paham lah Bapak sudah senior di sini, tapi kebetulan perusahaan memberikan kewenangan pada saya untuk saya jadi manajer. Sekarang Bapak pilihannya adalah kalau Bapak masih mau gabung dengan saya, yuk kita bareng-bareng, saya support Bapak, karena saya yakin Bapak mampu. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf Pak, gitu. Saya manajernya di sini. Saya pernah mengatakan kepada personalia saya udah 50 tahun seperti itu. Akibatnya dia mulai sadar, oh iya ya, saya ini bawahan yang harus patuh dan lain sebagainya. Ya itu sekelumit ya. Kalau Bapak tanyakan apakah terus smooth jalannya, ya enggak juga ya. Namanya kita udah mengelola orang yang sudah tahunan hidup di satu perusahaan, tentunya naik turun. Tapi secara overall ketika saya keluar dari perusahaan itu, saya sudah membangun satu legacy, satu fondasi kepersonaliaan HRD yang lebih mantap dan matang dengan orang-orang yang kurang lebih seperti itu kemampuannya. Baik, salam sukses, saya